itu kelas 1 SMP. Tapi di rumah ini cuma ada 2 titik aja yang terang, di ruang tengah dan dapur. Kalau di kamar gelap ya. Terus ini dapat listriknya dari mana? Nyalur di rumahnya Le. Yang di rumahnya bule. Iya, Ikut apa? Bayar juga. iya. Kadang. kadang. Iya. Emang kenapa nggak bayar sendiri? Pasang sendiri? Belum bisa. Belum bisa. Iya. Kenapa belum bisa? Kurang tahu. Bapak sama mama itu urusannya. Aku pikir kondisi seperti ini cuma ada di film aja. Untuk mendapatkan ilmu dari bangku sekolah pun mereka harus berjuang. Apa gitu jalan kaki? Ya. Nggak pengen naik sepeda? Enggak punya. Nggak punya sepeda? Iya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, mereka juga harus berupaya keras mendapatkannya. Itu juga sering bantuin bapak. Iya. Iya. Bantuin nyirami gitu. Terus itu kalau ke sekolah malu sama temen? Nggak malu. Tapi berarti Esdu nangis karena sedih sama bapak aja. Iya, Mbak. Kesian sama bapak. Estu memang anak bapak yang paling rajin membantu bapak di ladang. Makanya Estu tahu banget bagaimana perjuangan bapak. Ya Allah, aku benar-benar malu. Ini semua membuka mataku. Tapi gue pun kadang juga susah. Juga suka nggak nerima. Juga suka nggak tahu diri nyokap bokap gue kadang mesti banting tulang gimana caranya buat bisa kuliahin gue. Susah kuliahin gue tapi gue mesti nggak tahu diri. Masuk main-main. Sampai akhirnya mereka cuma pengen gue jadi orang sukses nantinya. Tapi kadang gue suka gak terima. Dan mereka berdua ngajarin gue bahwa mereka selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus lebih kuat dari mereka ya. Karena mereka kuat juga karena kita. Buat kita ya. Udah larut semua nih Pak. Udah. Bener nih Pak. Tapi enak. Jadi ngaduk terus. Kulon progo diaduk. Bukan digoyang tapi diaduk. Saat orang lain masih terlelap dan terbuai dengan mimpi indahnya, bapak dan ibu sudah terjaga. Bapak dan ibu bikin punten tiap jam 4 pagi. Selain agar tidak terganggu oleh anak-anak, hal ini juga dilakukan agar puntennya nggak gampang basi dan tahan lama. Gue mah di rumah boro-boro cuy. Yang ada masih leha-leha, tidur. Masih di alam mimpi. Terus sedikitnya gimana Pak? Ini gula jawanya masukkan sini. Gula jawanya dulu. Tapi sedikit aja. Setelah tepung masuk, gula jawa masuk. Nanti masih dicampuri Kelapa. Habis itu plus kalau kurang manis kasih ditambah gula pasir. Habis itu diaduk sampai rata. Nanti dikukus lagi. Ya ampun, semua prosesnya harus dilakukan 2 kali. Kenapa mesti 2 kali Pak? Itu biar tahan lama. Biar tahan lama. Iya, Jadi dikukusnya 2 kali. Tahan lamanya sampai kapan tuh Pak? Itu ya sekitar 24 jam lah. 24 jam. 24 jam itu udah termasuk tahan lama. Kalau adonan punten udah kayak gini, sekarang tinggal masukin larutan gula aren.
Kemudian dicampur sampai rata. Baru deh dimasukin parutan kelapa dan gula pasir. Ini diaduk terus ya Pak? Udah selesai kan, itu udah campur. Ya. Tinggal kita masukkan lagi ke tungku ini ya Pak. Untuk Ini udah larut semua nih Pak? Udah. Bener nih Pak? Atau kalau saya ngaduknya enggak? Udah cukup. Tapi enak. Jadi ngaduk terus. Kulon progo diaduk. Bukan digoyang tapi diaduk. Adonan yang udah diaduk rata kemudian dikukus untuk yang kedua kali. Tinggal nunggu setengah jam deh, baru puntennya matang dan siap untuk dicetak. Habis ini? Habis ini nanti dicetak. Habis dicetak? Cetak, nanti bawa ke Pasar. Oh, berarti ini udah tahap terakhir. tahap terakhir. Asik, bisa turun lagi. Kata bapak, adonan yang udah matang harus segera dicetak. Kalau enggak, bisa-bisa adonannya keras dan gak enak dimakan. Setiap hari, bapak sama ibu biasanya selalu bikin 2 loyang punten untuk dijual ke pasar. Nah, sekarang saatnya bantu ibu jualan punten di pasar Sentolo. Jarak dari rumah ke pasar lumayan jauh loh, 2 kilometer. Bu, punten ya Bu. Punten nih ke Bu. Mbak, jangan dono. Oh, mau. Nih Bu, dibeli Bu. Bu, ini gimana Bu caranya Bu? Diturunin. Asik, belum apa-apa udah dapet penglaris. Oh, 3.000 segini. Di pasar ini cuma ibu satu-satunya penjual punten. Makanya dari tadi pelanggan ibu udah banyak yang nunggu. Selain itu, punten ibu juga terkenal enak banget. Ibu senang sama punten. Kenapa Bu? Enak. Enak manis ya Bu, kayak saya Bu. Gue bilang manis kayak gue, dia iya aja. Mbak, kalau jualan pakai celana pendek, Mbak? Saya baru Bu jualannya. Celana panjangnya mbaknya. Oh, Pas jalan makanan. oh nggak boleh ya Bu? Ya boleh, tapi kan sopan. Oh iya Bu, maaf ya Bu, saya nggak tahu. Duh, kena deh dimarahin pelanggan. Padahal di rumah ibu udah ngingetin suruh ganti celana panjang. Cuma akunya aja yang bandel. Emang udah jadi tata krama di daerah sini. Setiap penjual makanan harus pakai celana panjang saat jualan. Ya alhamdulillah banget. Kita rada telat padahal, tapi puntennya udah cepet habis. Tadi ibu udah bawa 2 bunderan, sekarang udah tinggal setengah bunderan. Ini tinggal sisa-sisanya aja. Ya Bu ya. Terus udah banyak duitnya jadinya. Yo puntennya Mas, Bu. Maaf, aku minta maaf. Sudah saya maafkan Nur. Aku selalu buat susah, nggak bisa banggain ini Bapak. Selama aku di sini, keluarga bapak baik banget. Mereka hangat menerimaku. Makanya sebelum aku pulang, aku mau ajak mereka jalan-jalan. Sekarang kita udah sampai di kebun binatang Gembiraloka Yogyakarta. Sekali-sekali ya Bu ya, sama anak-anak sini semuanya. Senang Bu? Senang, sekarang lagi lihat orangutan. Mereka seneng banget.
Udah lama anak-anak Bapak nggak pernah keluar jauh dari rumah. Gue juga udah lama nggak naik gajah. Kayak katanya Bapak enak, goyang kanan, goyang kiri. Tapi gue agak takut jatuh nih. Ini nggak apa-apa ya Pak, aman ya Pak ya? Ini namanya ular sanca, kebetulan gue suka sama ular. Sanca albino, sini nggak apa-apa, pegang aja. Pegang nggak apa-apa, jangan kaget. Sini Ibu, nggak apa-apa. Ulo ya, ibu seneng loh, ibu seneng megang-megangnya. Seneng banget lihat senyum bahagia di wajah mereka. Tapi aku juga masih ada kejutan lainnya di rumah. Nih ada ayam, Iya. ada kambing. Iya, Buat Bapak sama Ibu, ya seneng nggak? seneng. Terima kasih. ya, Terima Mbak. kasih ya. Dirawat ya. Iya, Mbak. Semoga bisa menjadi banyak gitu, Mbak. Amin. Nur waktu itu suka pernah cerita sama Rima kalau misalnya Nur punya ayam dijual sama bapak sama ibu, terus Untuk Nurnya nggak kebutuhan mau. Iya. Jadi ini buat bersama. tabungan. Iya. Ya, pokoknya digunakan sebaik-baiknya. Semoga semua hewan ternak ini bisa mengubah kehidupan Bapak menjadi lebih baik. Alhamdulillah ya Allah. Nih Bapak lihat apa? Bapak ini ada listrik dari jika aku menjadi, ya. Terima kasih. Jadi Bapak nanti nggak nyalur listrik lagi dari tetangga, dari saudara-saudara. Iya, Ini iya, Bapak punya terima kasih. sendiri, jadi listriknya nggak ganti-gantian, Iya. ya. Bisa Ini memang impian Bapak selama ini. Bapak ingin punya listrik sendiri di rumah. Dan yang ini adalah keinginan Ibu. Ini ada pintu. Jadi Bapak sama Ibu punya pintu sekarang, ya. Iya. Jadi kalau malam nggak kedinginan lagi. Iya. Bapak soalnya sama Ibu nggak punya pintu rumahnya, kasihan. Kalau malam suka kedinginan, yang ini suka masuk. Ibu kan katanya malu ya Bu ya, kalau misalnya rumahnya nggak ada pintunya ya Bu ya, malu sama tetangga. Suka kedinginan ya Bu. Iya. Ini udah ada pintu ya Bu, terima kasih pintu, jadi Ibu bisa nggak malu lagi sama tetangga. Ya. Ayo masuk semuanya. Dan ada kejutan terakhir buat keluarga baruku ini. Ini semua ada sembako, ada telur, pokoknya semuanya, alat cuci, sabun, sampo. Ada alat tulis. Ibu kan kalau misalnya makan sama bapak cuman pakai sayur aja, nggak ada lauknya ya. Ini ada macam-macam semuanya, ada minyak goreng juga, ada telur ya, bisa digunain untuk beberapa bulan ke depan mungkin ya. Nur kan namanya itu kalau misalnya sekolah itu sakunya suka nggak ada, alat tulisnya suka seadanya. Ini ada alat tulis ya, ada alat tulis, ada buku, rautan, pulpen, pokoknya semuanya bisa digunain ya. Terima kasih. Ini semua dari Allah, kesabaran dari Bapak, ketabahan dari Ibu yang nggak pernah ngeluh ya Bu ya. Mereka seneng banget. Mungkin selama ini mimpi pun mereka nggak berani untuk dapetin semua ini. Terus di sini ada sepeda buat Nur sama buat Dek Hestu. Jadi kalau berangkat sekolah gantian numpak sepeda. Terus sebelum adik ke sekolah anterin ibu naik sepeda. Ya ke pasar jualan punten bisa naik sepeda. Bapak, Ibu, Nur pernah cerita sama Rima. Iya. Kalau Nur itu punya kebanggaan tersendiri juga sama Bapak. Sama Ibu ya Dek ya, waktu itu ya Dek. Sempat marah waktu apa? Waktu
ayamnya.